Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya yang sedang nonton di rumah? Oke, sekarang adalah waktunya kita untuk memuji Tuhan dan beribadah walaupun kita melakukannya secara streaming. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita, tapi sebelum itu marilah kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah Kau berikan pada kami. Kami dapat melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun melalui live streaming Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Engkau telah menyediakan kami yang terbaik, dan pada saatnya kami akan berkumpul lagi di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini, serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, kita akan memulaikan dengan menyanyikan lagu yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namaku, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu kedua yang berjudul Every Move I Make. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has transformed me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Wave of mercy, wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has raptured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menyanyikan, kita akan mengangkat satu lagu yaitu Ya Abba.
cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya tutup mata dan lipat tangan. Kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah melakukan puji-pujian dan sembahan kepada-Mu Tuhan Yesus. Kini kiranya kami akan duduk diam dan mendengarkan sedikit firman dari-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berikan hamba-Mu berkah dan juga kemampuan agar dapat menyampaikan apa isi yang ada dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Halo. Adik di rumah, gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Gimana, udah siap belum mendengar firman Tuhan hari ini? Siap. Yang di rumah gimana? Siap ya? Nah, hari ini kakak mau cerita tentang sebuah kerajaan. Adik-adik di sini tahu kerajaan nggak? Tahu, Kanaya tahu. Kenzo tahu? Tahu. Yang di rumah gimana? Tahu. Nah, adik-adik yang kakak mau ceritakan hari ini itu bukan kerajaan yang biasa, tapi kerajaan yang istimewa. Nah, sebelum itu kita baca dulu yuk ayatnya. Di Markus 4 ayat 30. Nah, sama di Lukas 18 ayat 19. Nanti kita bacanya gantian ya. Semuanya ada 5 ayat nih. Kita berempat, jadi nanti ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Sekarang kita buka dulu Markus 4 ayat 30. Jumpa? Kendra jumpa? Kanaya jumpa? Karla udah? Nah, ayat 30 sampai 32 kita baca gantian ya. Ayat 30 kakak dulu ya. Markus 4 ayat 30. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ayat 31 kan ya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil pada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32 Kak. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungnya. Sekarang kita buka kitab Lukas. Lukas 13 ayat 18 sampai 19. Membaca Lukas, Kenzo ya. Lukas 13 ayat 19 kita baca sama-sama ya, yang di rumah juga ya. Kenzo baca. Kata Yesus seumpama, apakah kerajaan Allah dengan apakah aku akan
sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, puji Tuhan, kita sudah baca ayatnya ya. Nah, adik-adik sebelumnya tahu perumpamaan itu apa? Tahu nggak perumpamaan itu artinya apa sih? Nggak tahu ya, di rumah tahu nggak? Perumpamaan itu artinya cerita kehidupan sehari-hari yang nyata, tapi ada makna rohani yang dalam. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Adik-adik tahu sesawi apa? Yang di rumah tahu? Sesawi itu beda ya sama sayur sawi yang biasa kita makan. Nah, sesawi itu dia tidak tumbuh di Indonesia, cuma tumbuh di daerah Israel. Nih gambarnya. Sekarang kan kita bicara tentang biji sesawi ya. Ini gambar biji sesawi. Jadi kamu bisa lihat. Nah, biji sesawi ini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa jika dia ditanam, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Tuh. Besar. Tingginya kira-kira 3 meter. Nah, karena kakak gak punya biji sesawi, kakak cuma punya biji ketumbar. Dikatakan bahwa biji sesawi itu besarnya mirip sama biji ketumbar. Nah, jadi boleh ambil satu. Yang di rumah juga boleh ya, minta sama mamanya kalau ada biji ketumbar di rumah. Nah, biji sesawi itu kira-kira sebesar ini deh. Besarnya cuma sekitar 1 mm aja, kecil banget. Tapi ketika dia tumbuh, dia bisa menjadi pohon yang sangat besar, 3 meter tingginya. Hebat nggak? Keren nggak si biji sesawi ini? Tapi ini biji ketumbar ya. Nah, biji sesawi ini dia juga punya manfaat yang sangat banyak. Ketika dia nanti diolah, dia bisa jadi minyak. Kemudian dia itu merupakan salah satu campuran di saus mustard. Tahu nggak saus mustard? Kalau adik pernah makan hotdog, nah ada saus yang warna kuning, nah itu dia saus mustard namanya. Nah, saus ini terbuat dari biji sesawi dan juga ada rempah-rempah yang lain. Keren kan si biji sesawi ini? Nah, selain itu, si biji sesawi ini termasuk ke dalam kelompok sayur-sayuran. Adik-adik di sini suka makan sayur nggak? Suka. Suka makan sayur apa? Karena ya suka apa? Brokoli. Kalau Carla? Hah? Kalau Kenzo suka sayur apa? Bayam. Kalau di rumah gimana? Suka nggak makan sayur? Harus suka makan sayur ya. Nah, karena itu baik untuk kesehatan adik-adik. Nah, sekarang biji si sesawi ini dia punya kerabat. Namanya sayur-sayuran brokoli sama sayur kol. Tapi meskipun mereka sesama sayuran, ketika benih kol dan benih brokoli itu ditanam, dia tuh tidak tumbuh menjadi pohon. Nih, besarnya cuma segini doang. Masih lebih tinggi orangnya kan? Ini brokoli, lagi dipanen. Nah, kemudian ini yang kol. Tuh, masih lebih tinggi orang yang panen daripada tanaman kol. Berbeda sama si sesawi. Meskipun dia kecil, dia tumbuh jadi pohon. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa burung-burung juga bisa bersarang di cabang pohonnya nih. Nah, biji sesawi ini dia mewakili gambaran Tuhan Yesus. Benih ketika nanti dia ditanam, dia akan mati dulu. Kemudian dia hancur, baru tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit dan naik ke surga. Dan melalui kematian Tuhan Yesus, maka kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini. Jadi apa sih Kak hubungannya? Nah, kita lihat dari pertumbuhan si biji sesawi ini. Dari yang kecil bisa jadi gede. Berarti gimana? Hebat nggak? Hebat kan? Ajaib, dahsyat. Nah, sepertilah kerajaan surga. Dan bagaimana sih Kak situasi kerajaan surga itu? Kalau adik-adik bisa membayangkan di rumah. Di rumah ada pohon nggak? Di rumah adik-adik di rumah ada pohon. Nah, kalau di rumah kita ada pohon, gimana sih suasananya? Coba. Gimana Kak Naya? Kalau ada pohon di rumah, suasananya gimana? Dingin nggak? Dingin, adem, sejuk. Kalau nggak ada pohon gimana? Kering. Kayak di rumah kakak, baru tebang pohonnya. Jadi suasananya kering, panas, dan terik sekali. Sinar matahari itu langsung masuk ke dalam rumah, nggak ada penghalangnya. Biasanya masih ada lewat celah-celah pohon, ini pohonnya nggak ada. Jadi sangat panas kalau nggak ada pohon. Kemudian kalau di rumah kita ada pohon, pasti juga banyak pasokan oksigen yang masuk ke dalam rumah kita.
Nah, jadi situasi kerajaan surga itu penuh dengan damai, penuh sukacita, penuh dengan kasih. Nah, adik-adik coba sekarang yang di sini dan yang di rumah, coba sekarang pejamin matanya. Pejamkan matanya, terus bayangin suatu tempat yang sangat indah yang pengen adik-adik kunjungi atau yang pernah adik-adik kunjungi dan pengen adik-adik kunjungi lagi. Oke, sekarang buka matanya. Nah, sekarang Tuhan Yesus mau adik-adik semua tahu bahwa kerajaan surga itu jauh lebih indah dari yang adik-adik bisa bayangkan. Jadi kalau adik-adik sudah bayangkan tempat yang bagus, maka kerajaan surga itu jauh lebih bagus daripada itu, jauh lebih indah daripada itu semua. Nah, sampai di sini paham? Adik-adik. Sekarang kita kayak hafalan ya. Ayat hafalan kita untuk kelas kecil dan sedang ada di Matius 13 ayat 44. Nggak usah dibuka, langsung aja ya. Kelas kecil dan kelas sedang, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Jadi yang kelas kecil sama sedang bisa ikutin kakak ya. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Dan untuk kelas besar diambil dari Lukas 13 ayat 19. Ia seumpama biji sesawi. Nah, ini kelas besar kan karena ya sama Carla. Langsung aja. Ia seumpama biji sesawi. Pasti udah hafal. Coba ditutup Alkitabnya. Oke, coba hafalin. Ia seumpama biji sesawi. Oke, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang tutup Alkitabnya, kita mau berdoa ya. Oke, semuanya berdiri dulu. Berdiri. Yang di rumah juga boleh berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah yang lebat. Kami percaya bahwa kerajaan surga adalah tempat yang sangat indah dan Tuhan sudah ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin.